Baik, selamat datang di pembelajaran Omah Codinger pada kelas Java Pemula bersama saya Anom Syakati, mentor sekaligus founder dari Omah Codinger. Oke, pada video tutorial saya kali ini, saya akan membahas modul kelima dari kelas Java Pemula, yaitu dengan materi struktur kontrol yang kedua, perulangan. Kita langsung ke materi saja. Oke. Definisi dari perulangan sendiri, yaitu berupa pernyataan dari Java yang mengizinkan kita untuk mengeksekusi blok code berulang-ulang sesuai dengan jumlah tertentu yang diinginkan. Nah, pengertian dari perulangan di sini sebenarnya tidak hanya pada Java ya, tapi mungkin hampir semua bahasa pemrograman juga ada yang namanya perulangan ya. Dan di sini perulangan itu mengeksekusi statement pernyataan yang ada di dalam blok code dengan batas tertentu yang sudah ditentukan, dan dengan kondisi yang sudah ditentukan juga. Itu pengertian dari perulangan, definisi dari perulangan. Kemudian perulangan sendiri mempunyai 3 macam jenis ya, yaitu for loop, while, dan do while. Jadi sintak atau perintah perulangan itu ada 3 macam, 3 cara, yaitu bisa menggunakan for, bisa menggunakan while, dan bisa menggunakan do while. Nah, nanti kita akan bahas satu persatu. Kita bahas yang jenis yang pertama, yaitu perulangan for. Perulangan for dipakai pada saat kita melakukan perulangan dengan jumlah yang sudah diketahui pasti. Itu definisi dari perulangan for. Ini rumus dari perulangan for ya. Bisa dilihat, yang pertama mengetikkan perintah for, kemudian ada 3 ekspresi di sini ya. Ekspresi pertama yaitu inisialisasi, ekspresi kedua yaitu kondisi, dan ekspresi ketiga yaitu berubah. Nah, kemudian di dalam blok code ya, bisa dilihat kurung kurawal buka dan kurung kurawal akhir ada pernyataan atau statement-statement yang dijalankan. Untuk masing-masing ekspresi tersebut, inisialisasi ya, itu merupakan inisialisasi dari variabel loop. Kondisi membandingkan variabel loop pada nilai batas tertentu ya. Dengan pengertian seperti ini berarti polanya adalah kurang dari atau lebih dari ya. Kemudian berubah melakukan update pada variabel loop, biasanya di sini menggunakan increment ataupun decrement. Nah, kita lihat ke contoh programnya saja, contoh program sederhananya. Nah, oke, saya ganti. Nah, di sini pada baris 4 ada deklarasi variabel i dengan tipe datanya integer. Kemudian pada baris 5 sampai 7 ya, di sini ada perintah for. Di sini inisialisasi awal i sama dengan 0. Kemudian pada kondisinya i kurang dari 10, maka i melakukan increment ya. Jika i kurang dari 10, maka i melakukan increment. Nah, ketika kondisi ini bernilai benar ya, maka akan mencetak statement yang ada di blok code ya, berarti pada baris 6 akan mencetak perintah system out i ya, akan mencetak nilai dari variabel i. Nah, membaca cara urutan dari perulangan for ini ya, yang pertama
adalah mencetak dulu statement 6. Ya, mencetak terlebih dahulu statement 6. Ya. Berarti di sini jika polanya itu mencetak dulu statement 6, ya, statement 6 dicetak dulu, kemudian naik ke atas, kemudian I diketahui 0 kurang dari 10 benar, maka I increment berarti I di sini ketika dicetak lagi hasilnya 1, terus seperti itu. I di sini 1 kurang dari 10, I dilakukan increment berarti I menjadi 2, terus sampai I kurang dari 10 berarti 9 kurang dari 10, ya. 9 kurang dari 10, kondisi tersebut atau logika tersebut masih bernilai benar, ya. Jadi otomatis nanti akan tercetak 0 sampai 9, ya, akan tercetak 0 sampai 9. Ingat, untuk perintah for yang dieksekusi pertama, ya, blok code statement yang ada pada blok code itu dieksekusi terlebih dahulu, ya. Kemudian mulai kembali ke atas mengecek kondisinya bagaimana, terus peubahnya bagaimana. Jika kondisinya masih benar, bernilai benar, di sini masih bernilai benar, maka akan mencetak statement yang ada pada blok code terus sampai kondisi itu salah. Jika kondisi itu salah, kondisi di sini sudah salah, maka akan berhenti mencetak, ya. Seperti itu penjelasannya. Nah, kita masuk ke perulangan yang kedua, ya, yaitu perulangan menggunakan while atau perulangan while. Dipakai pada saat kita melakukan perulangan dengan jumlah yang belum diketahui pasti. Pernyataan pada while akan dikerjakan setelah pengecekan kondisi pada while bernilai true. Nah, ini pengertian dari perulangan while. Jadi masih tetap sama. Statement yang ada pada block code atau pernyataan pada block code, ya, akan dijalankan selama kondisi bernilai true. Jadi jika kondisinya sudah bernilai salah atau false, maka pernyataan atau statement di dalam block code akan berhenti atau berhenti dieksekusi. Nah, ini rumus dari perintah while, perulangan while. Yang pertama menuliskan while, kemudian ada satu ekspresi yaitu kondisinya langsung, ya. Kemudian di dalam block code itu pernyataan-pernyataan yang akan dieksekusi selama kondisi itu bernilai benar, selama ekspresi boolean itu bernilai benar, ya. Kita lihat contoh program sederhana dari demo while, ya. Di sini sama, pada baris 4 dideklarasikan sebuah variabel i dengan tipe data integer, ya, dengan nilai awalnya 4. Kemudian baris 5 sampai 8 ada perintah while, perulangan while. Di sini, ya, kondisi yang diketahui i lebih besar dari 0, ya. Jika i lebih besar dari 0, maka statement pada baris 6 dan 7 itu akan dijalankan, ya. Jadi rumus dari while itu, ya, yang di dalam kurung buka kurung tutup itu hanya kondisinya. Kemudian inisialisasi biasanya di atas while, kemudian peubah, ya, increment atau decrementnya biasanya berada di dalam block code while. Nah, seperti itu. Nah, di sini kita baca, ya, i pertama, ya, perulangan yang pertama. I pertama, ya, 4 lebih besar dari 0. Nah, berarti kondisi ini benar.
Karena kondisi benar, maka akan menjalankan statement 6 dan 7. Nah, berarti di sini nanti akan tercetak 4. Ya, kemudian I decrement. Kemudian naik ke atas. Ya. Karena I sudah di decrement, berarti I di sini sudah menjadi 3. 3 lebih besar dari 0. Nah, otomatis akan mencetak lagi, ya. Kemudian I decrement lagi. Kemudian naik ke atas. I di sini berarti sudah 2. Ya. 2 lebih besar dari 0. Pernyataan ini, kondisi ini benar. Jadi akan mencetak lagi. Berarti di sini ada 4, 3, 2. Kemudian decrement, naik ke atas. I di sini berarti bernilai 1. 1 lebih besar dari 0. Kondisi ini masih benar. Jadi akan mencetak lagi 1 di sini. Berarti 4, 3, 2, 1. Ya. Kemudian 1 di decrement, naik ke atas, berarti I di sini sudah menjadi 0. Nah, 0 lebih besar dari 0. Nah, kondisi ini salah. Karena kondisi ini sudah salah, otomatis statement 6 dan 7 sudah tidak dieksekusi lagi. Jadi berhenti pada I dengan nilai 1. Ya. Jadi dicetak 4, 3, 2, 1. Nah, itu perulangan while. Contoh dari perulangan while. Oke. Kita lanjut ke perulangan yang ketiga, yaitu do while. Nah, perulangan do while dipakai pada saat kita melakukan perulangan dengan jumlah yang belum diketahui pasti. Pernyataan pada do akan dikerjakan terlebih dahulu, baru setelah itu dilakukan pengecekan kondisi pada while. Ya, pernyataan pada do akan dikerjakan terlebih dahulu, baru setelah itu dilakukan pengecekan kondisi pada while. Nah, ini rumus perintah perulangan do while. Nah, bisa dilihat perintah do while. Yang pertama tuliskan do terlebih dahulu, kemudian langsung blok code, kemudian dalam blok code bertahap masih ada pernyataan atau statement yang nantinya akan dijalankan, kemudian while, kemudian kondisinya, ekspresi boolean masih sama. Nah, kita langsung ke contoh demo sederhana dari program do while. Ya. Di sini di baris 4, ya, kita langsung saja. Baris 4 ada variabel x dengan dibuat data integer, kemudian nilai awalnya diberikan 0. Kemudian perintah perulangan baris 5 sampai 8. Nah, di sini ya berarti otomatis sistem out println baris statement 6 itu dieksekusi terlebih dahulu. Jadi mirip dengan for, ya. Nah, otomatis nilai pertama yang dicetak adalah 0. Ya, 0. Kemudian pada baris 7 dilakukan X increment. Ya. Berarti X di sini berubah menjadi 1. 1 kurang dari 10 benar. Pernyataan itu benar, maka akan naik ke atas, akan menjalankan lagi X, mencetak lagi X, berarti 0, kemudian 1, kemudian 1 di increment, berarti di sini 2 kurang dari 10, 2 kurang dari 10 masih bernilai benar, kemudian naik lagi ke atas, nah, dicetak lagi, ya, 2 berarti 0, 1, 2, terus dilakukan berulang-ulang sampai X, batas X berarti bernilai 9. Jadi nanti tercetak 0 sampai 9, ya. Karena jika X sudah 10,
jika X sudah 10 akan berhenti di sini ya. 10 kurang dari 10. Nah, itu sudah salah, kondisi itu sudah salah. Jadi nanti tercetak 0 sampai 9. Nah, itu sedikit penjelasan dari demo do while, perulangan do while. Nah, kemudian pada struktur kontrol perulangan ada kondisi tertentu ya, kondisi yang mengatur pada struktur perulangan ya. Itu ada dua macam, yaitu break dan continue ya. Jadi kalau pada percabangan, jika pada percabangan switch itu bisa menggunakan break ya. Jika if itu tidak bisa menggunakan break, jika hanya if tidak bisa menggunakan break. Tapi jika if tersebut di dalam perulangan ya, itu bisa menggunakan break karena breaknya masih menginduk pada struktur counter perulangan ya. Nah, pada perulangan itu bisa menggunakan dua kondisi, break dan continue. Nah, kita akan bahas satu persatu. Nah, break menyebabkan suatu kondisi untuk keluar dari perulangan ya, jadi berhenti. Statement jika sudah ada break itu berhenti. Ketika statement itu dengan kondisi di atasnya benar-benar, maka akan berhenti. Nah, pernyataan break memiliki dua bentuk, tidak berlabel atau unlabel dan berlabel atau label. Nah, kita akan bahas break tanpa label atau unlabel. Nah, break tanpa label ya, pengertiannya pernyataan break tidak berlabel digunakan untuk menghentikan jalannya pernyataan switch. Selain itu, pernyataan break unlabel juga bisa digunakan untuk menghentikan pernyataan-pernyataan for, while, atau do while loop. Nah, jadi semua perulangan itu bisa menggunakan pernyataan break ya. Ada bisa menggunakan kondisi break. Nah, kita langsung saja ke demo program sederhana. Nah, di sini diketahui variabel i dengan nilai awalnya 1, tipe datanya integer ya. Kemudian ada perintah perulangan do while, dan di dalam do while ini ada perintah struktur kontrol if ya. Pada baris 6, 7 ya, baris 6 mencetak iterasi ke i ya. Kemudian baris 7 increment, i increment. Kemudian pada statement 8 ya, jika i lebih besar dari 10 maka akan menjalankan perintah break, menjalankan statement break. Jadi ketika i ya sudah lebih dari 10 maka akan menjalankan perintah break, akan berhenti. Otomatis perulangan itu akan berhenti. Jadi di sini bisa dilihat bahwa i akan tercetak dari iterasi ke 1 sampai iterasi ke 10 ya. I akan tercetak dari iterasi ke 1 sampai iterasi ke 10. Karena kondisi pada if pada baris 8 ya akan break ya, akan menjalankan statement break ketika i lebih besar dari 10 ya. Jadi otomatis kondisi itu benar ketika i sudah
mendapatkan nilai 11 atau sudah bernilai 11. Jadi ketika 11 lebih dari 10, maka akan menjalankan statement break. Jadi otomatis akan tercetak dari angka 1 sampai angka 10. Nah, itu penjelasan sederhana dari break tanpa label. Nah, kemudian yang kedua, break dengan label atau break dengan label. Bentuk label dari pernyataan break akan menggantikan pernyataan di luarnya, di mana sebelumnya harus diberikan label yang sudah dispesifikasikan pada program pada pernyataan break. Ketika sebuah nilai ditemukan, break akan menggantikan pernyataan yang diberi label. Nah, ini contoh sederhana dari demo break perulangan dengan label, ya. Nah, di sini dalam perulangan ada perulangan lagi, dan di dalam perulangan yang kedua ada struktur kontrol if, ya. Kemudian jika B sama dengan 1, itu akan menjalankan statement break, ya. Nah, kita akan analisa sintak ini. Nah, di sini pada baris 4 ada dua buah variabel A dan B dengan tipe data integer, kemudian label untuk break pada baris 5, ya. Nah, di sini pada perulangan pertama diinisialisasikan nilai A sama dengan 0 dan kondisi A kurang dari 2 akan menjalankan A increment. Jika A kurang dari 2 akan menjalankan A increment, ya. Berarti nanti A yang tercetak itu adalah 0 terlebih dahulu. Ya, A yang tercetak adalah 0 terlebih dahulu. 0 terlebih dahulu. Kemudian di dalam perulangan for yang pertama ada perulangan for, ya, perulangan for kedua di sini inisialisasi B adalah 0. Jika B kurang dari 3 akan menjalankan B increment, ya. Kemudian di dalam for yang kedua ada if B sama dengan 1. Jika B sama dengan 1 maka menjalankan statement break. Kemudian akan untuk label, ya, labelnya akan ditutup, kemudian berhenti. Jika labelnya berhenti, ya, maka tidak akan melakukan perulangan lagi. Pola sintak ini sebenarnya sama dengan sintak ini, ya. Mungkin kalau seperti ini kalian akan sedikit bingung karena block code-nya tidak jelas. Di baris 6, ya, di for tidak ada block code-nya, di if juga tidak ada block code-nya, ya. Cuma terkadang untuk soal-soal sertifikasi, ya, terkadang ada beberapa soal yang memang bermain pada block code pada struktur kontrol, ya, itu untuk membingungkan kita. Nah, kita menggunakan pola yang seperti ini saja agar lebih mudah dipahami. Tadi, ya, A, kita langsung ke sini. A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Kenapa? Karena inisialisasi B adalah 0, ya. Nah, kemudian setelah sampai di sini, ya, maka akan naik ke perulangan kedua, ya. Ingat, jadi dalam satu perulangan yang pertama ini akan melakukan 3 perulangan di sini. Sebenarnya akan melakukan 3 perulangan di sini, ya. Dalam satu perulangan ini akan melakukan 3 perulangan ini. Jadi lebih mudahnya ada 6 perulangan,
dia akan mencetak 6 statement. Dia dari batas angkanya 2 dan 3, dikalikan saja. Tiap satu perulangan itu akan menjalankan 3 statement. Ya, karena di sini ada batas nilainya adalah 2, maka akan menjalankan 6 statement. 6 statement ini. Seharusnya seperti itu. Nah, ketika naik ke sini, kembali lagi ke sini, ya. A sama dengan 0 dan B sama dengan 0. Nah, ketika B sudah naik ke sini berarti B adalah 1. B sudah bernilai 1 karena sudah di increment. Ya. Ketika B sudah bernilai 1, kemudian di sini ada statement B sama dengan 1 break. Ya, B sama dengan 1 break. Akan menjalankan statement break dan akan menutup label tersebut. Label tersebut akan ditutup, dihentikan. Jadi program tersebut hanya berhenti di sini, ya, hanya mencetak A sama dengan 0 dan B sama dengan 0, ya, karena di sini ada label, ya, di sini ada label. Kecuali kalau label di sini dihilangkan, seperti contoh di sini, ya. Ketika label ini dihilangkan, maka akan mencetak lagi ke atas, ya. Ketika label ini dihilangkan, jadi akan kembali mencetak di perulangan yang ini. Berarti A di sini 1, ya. A di sini sudah 1. B di sini karena kembali ke perulangan awal, diinisialisasi B menjadi 0 lagi, ya. Berarti nanti akan tercetak A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Itu jika labelnya dihilangkan, ya. Silakan nanti kalian coba typing sendiri, kemudian dikompil, kemudian hasilnya seperti apa, ya. Intinya seperti itu. Perbedaan antara yang ada dengan label, break dengan label, dan break tanpa label, ya. Nah, kita masuk ke statement continue. Perulangan dengan statement continue. Nah, tanpa label terlebih dahulu. Bentuk pernyataan continue tidak berlabel atau unlabel akan melewati bagian pernyataan setelah pernyataan ini dituliskan dan memeriksa ekspresi logika atau boolean yang mengontrol pengulangan. Jika ekspresi logika boolean masih bernilai true, maka pengulangan tetap dilanjutkan. Pada dasarnya, pernyataan ini akan melanjutkan bagian pengulangan pada pernyataan loop. Sama sebenarnya ketika ekspresi logika itu bernilai benar, ada ekspresi logika bernilai benar, maka akan melewati statement pada ekspresi logika yang bernilai benar. Mungkin lebih mudahnya kita lihat contoh di sini. Di sini, ya, sama sebenarnya dengan sintaks seperti ini. Di sini sama juga permainan block code, ya. Jadi sebenarnya kurung awal tutup di sini ikutnya adalah for untuk ini, ya. Ini hanya saya mengambil sampel dari beberapa soal sertifikasi untuk Java, ya. Jadi ada pola yang seperti ini. Kalau lihat seperti ini, kalian mungkin yang belum terbiasa akan kebingungan, ya, akan sedikit bingung. Karena kalau di sini tidak ada kurung kurawalnya, kurung kurawal buka, di sini juga tidak ada kurung kurawal buka. Jadi block code-nya kurang jelas. Ya, tapi jika dipahami lebih teliti lagi, ya, urutannya, for ini sudah jelas tidak punya block code, tidak punya kurung kurawal buka. For di sini punya, itu otomatis kurung kurawal tutup ini milik dari for baris 6 atau for kedua. Nah, kita analisa yang pola seperti ini aja, biar lebih mudah. Di sini sama, ya.
Hanya bedanya pada statement 8 itu menggunakan continue, ya. Kalau ya, contoh yang tadi menggunakan break, di sini menggunakan continue. Nah, jadi otomatis nanti nilai B1 itu akan dilewati. Jadi akan cetak A sama dengan 0, B sama dengan 0, A sama dengan 0, B sama dengan 2, ya. Ada di A sama dengan 0, ya, hanya akan mencetak 2 statement, ya. B sama dengan 0 dan B sama dengan 2, ya. Karena B yang sama dengan 1, ketika B sama dengan 1, di sini ada kenyataan continue, dilewati. Jadi statement ini dilewati. Nah, ketika A sama dengan 1, ya, ketika A sama dengan 1, ya, akan mencetak berarti A sama dengan 1 dan B sama dengan 0, ya, karena inisialisasinya diulangi. Kemudian A sama dengan 1 dan B sama dengan 2. Jadi ada 4 yang tercetak, ya. 4 kali statement ini tercetak. Itu contoh demo continue loop tanpa label, ya. Jadi ingat, intinya kalau continue itu akan melewati satu statement yang ada pada block code perulangan, ya, seperti itu. Nah, kemudian kita masuk ke continue yang menggunakan label. Ya, bentuk pernyataan continue berlabel akan melanjutkan pengulangan yang sedang terjadi dan dilanjutkan ke pengulangan berikutnya dari pernyataan pengulangan yang diberi label atau tanda. Ada label sama seperti break yang menggunakan label, ya. Ini contohnya. Jadi pada baris 5 itu deklarasi label, ya, dengan nama labelnya mulai, kemudian ada titik 2-nya. Pada baris 10 penutupan label dengan semikolon atau titik koma. Itu dan sintak ini sebenarnya sama dengan sintak ini, lebih mempermudah saja, ya. Nah, bedanya dengan continue yang menggunakan label dan continue yang tidak menggunakan label. Pada continue yang menggunakan label di sini, ya, di sini hanya akan mencetak A sama dengan 0, B sama dengan 0, kemudian A sama dengan 1, B sama dengan 0. A sama dengan 0, B sama dengan 0, kemudian A sama dengan 1 dan B sama dengan 1, ya, karena menggunakan label. Jadi ketika if sini sudah bernilai benar, ya, kemudian ada penutup label, dia tidak mengulangi ke sini, tapi langsung ke sini, langsung ke for pertama. Itu jika continue yang menggunakan label. Jadi berbeda dengan continue yang tanpa label, ya. Nah, jika continue menggunakan label, ketika ini sudah benar, ketika kondisi ini sudah bernilai benar, ya, maka akan melakukan perulangan langsung ke perulangan yang pertama, tidak ke perulangan ini. Seperti itu penjelasannya, ya. Nah, itu video tutorial dari saya untuk penjelasan materi modul ke-5 atau handbook ke-5 tentang perulangan, ya. Tadi perulangan ada 3 jenis, ada 3 macam, for, while, dan while. Kemudian
pada perulangan ada beberapa kondisi, yaitu break dan continue. Kondisi tersebut ada yang berlabel dan tidak berlabel ya. Ingat, untuk perulangan pasti bisa menggunakan break dan continue. Jika untuk percabangan, if dan switch, hanya switch yang bisa menggunakan break ya. Nah, if bisa ada breaknya jika if tersebut di dalam for atau di dalam looping perulangan. Jika if itu berdiri sendiri, tidak bisa diberikan kondisi break atau statement break. Nah, itu saja penjelasan dari saya tentang modul kelima, penutupan saya dari modul kelima. Semoga video tutorial ini bisa membantu kalian ya dalam memahami handbook kelima tentang perulangan. Terima kasih.